Ada kabar mengejutkan datang dari PSG. Jawara Ligue 1 itu dikabarkan akan berpisah dengan Neymar di musim panas ini. Neymar sudah cukup lama memperkuat PSG. Ia direkrut dari Barcelona pada tahun 2016 silam, di mana transfer sang penyerang jadi transfer termahal sepanjang masa hingga detik ini. Belakangan ini ada banyak rumor beredar seputar Neymar. Penyerang timnas Brasil itu digosipkan akan hengkang dari PSG di musim panas ini. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano mengonfirmasi kabar tersebut. Ia menyebut bahwa Neymar dan PSG akan berpisah di musim panas ini. Menurut laporan Romano, baik PSG dan Neymar sama-sama memutuskan bahwa berpisah adalah jalan terbaik untuk mereka di musim panas ini. Neymar dikabarkan sudah merasa cukup bermain di Liga 1. Ia disebut-sebut ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Sementara PSG dilaporkan siap berpisah dengan Neymar untuk mengurangi beban gaji mereka yang selangit. Jadi kedua pihak sepakat untuk berpisah. Kapan sinis Josep Guardiola soal transfer Harry Kane? Banyak orang menantikan akhir kisah transfer Harry Kane. Josep Guardiola jadi salah satu orang yang sinis bahwa pemain Tottenham itu akan dilepas ke Bayern Munchen. Baru-baru ini dilaporkan Tottenham sudah menerima tawaran dari Munchen. Jumlahnya mencapai 100 juta euro. Keputusannya sekarang tinggal di Kane. Apabila pemain berusia 29 tahun ini sepakat soal kontrak dengan Munchen, maka ia pindah. Namun, di tengah penantian jawaban Kane, Guardiola justru merasa tidak begitu yakin Tottenham berani melepas bomber ganasnya itu di musim panas 2023. Guardiola dulu pernah menaruh minat untuk memboyong Kane ke Manchester City pada 2021 lalu. Setelah berkali-kali menawar, Tottenham selalu menolaknya. Sosok yang saat itu tidak mengizinkan Kane pindah adalah Daniel Levy. Al Ahly siapkan 12 juta pounds untuk boyong Thiago dari Liverpool. Klub Arab Saudi, Al Ahly, dikabarkan sudah mendekati Liverpool dengan penawaran sebesar 12 juta pounds untuk Thiago Alcantara. Musim panas 2023 ini, klub-klub Arab Saudi beraksi ugal-ugalan dalam memboyong pemain baru. Mereka merekrut amunisi-amunisi dari penjuru Eropa. Liverpool pun ikut menjadi korban. Dua pemain mereka sekaligus, di luar Roberto Firmino, dibajak yakni Jordan Henderson dan Fabinho. Henderson diangkut Al-Ettifaq. Sementara itu Fabinho direkrut oleh Al-Ittihad. Kini ada kabar baru soal Thiago. Kabarnya muncul satu tim lagi yang ingin memakai jasanya. Klub tersebut adalah Al Ahly. Kabar ini dilansir oleh L'Equipe. Laporan itu menyebut bahwa Al Ahly juga sudah melayangkan penawaran pada Liverpool. Nominalnya mencapai 12 juta pounds. Tawaran itu cukup menggiurkan, mengingat sisa kontrak dan sejarah cedera Thiago. Namun tak disebut seperti apa reaksi Liverpool atas penawaran tersebut. Mendadak Aston Villa terhadap Nicolo Zaniolo. Nicolo Zaniolo bosan menunggu penawaran Juventus yang tidak kunjung datang. Akhirnya pemain Galatasaray ini memilih menerima tawaran dari Aston Villa. Juventus merupakan tim yang sejak lama ingin memboyongnya dari AS Roma. Namun sampai pemain berusia 24 tahun ini merantau ke Liga Turki, keinginan itu tidak terwujud. Ketertarikan Juventus untuk memboyong Zaniolo ternyata belum mati. Di musim panas 2023 ini khususnya, sang pemain ingin direkrut untuk mengantisipasi kepergian Federico Chiesa. Hanya saja, Chiesa yang tidak kunjung pergi membuat Juventus menunda negosiasi dengan Galatasaray. Penundaan ini dimanfaatkan oleh Villa untuk melancarkan penawaran dadakan. Jurnalis Matteo Moretto mengungkapkan sudah ada komunikasi yang terjalin antara dan Galatasaray. Komunikasinya lancar. Villa bahkan sudah melayangkan tawaran formal pertama. Proposal penawarannya berupa peminjaman selama 1 musim dan opsi membeli seharga 30 juta euro. Galatasaray ternyata tidak keberatan dengan harga tersebut. Tawaran itu diterima dan Zaniolo siap dilepas. Kayak Ronaldo, para bintang lainnya, Victor Osimhen dinasihati, jangan mau korbankan UCL buat main di Saudi dan Kuwait. Perjalanan karir Osimhen dinilai masih sangat panjang untuk jadi pemain terbaik dunia di Eropa. Agen Victor Osimhen menasihati kliennya agar menolak mentah-mentah tawaran bombastis yang datang dari klub Saudi Pro League. Al Hilal baru-baru ini melakukan manuver dengan menawarkan mahar 180 juta euro ke Napoli demi bisa mendapatkan tanda tangan mesin gol Partenope Osimhen. Sang agen mengingatkan Osimhen bahwa perjalanan karirnya masih panjang dan jangan sampai mengorbankan tampil di kompetisi sekaliber Liga Champions hanya demi mendapatkan cuan di Arab Saudi. Diawali dari kepindahan mega bintang Cristiano Ronaldo, kini deretan bintang Eropa melakukan eksodus ke kancah Saudi Pro League setelah mereka mendapatkan tawaran kontrak yang benar-benar di luar nalar. Silvara, berapa lama Thibaut Courtois harus absen? Skuad Real Madrid mengalami pukulan telak. Kiper utama, Thibaut Courtois dihantam cedera anterior cruciate ligament ACL
di lutut kiri dan harus menepis cukup lama. Cedera ACL sudah lama jadi momok pesepak bola. Biasanya cedera ini memaksa para pemain menepi dalam waktu panjang, bisa sampai berbulan-bulan. Real Madrid pun sudah merilis pernyataan resmi bahwa Courtois harus menjalani operasi dan masa pemulihan. Meski begitu, tidak disebutkan secara spesifik berapa lama Courtois bakal absen. Musim lalu, Courtois selalu jadi andalan Madrid di bawah Mistar. Dia menempuh total 43 pertandingan di semua kompetisi, mulai La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Nahasnya, musim ini Courtois mungkin harus melewatkan sepanjang musim. Diperkirakan bahwa proses pemulihan Courtois pasca operasi akan berjalan cukup panjang. Paling cepat Courtois pulih pada April 2024. Artinya, Courtois bisa melewatkan musim 2023-2024 sepenuhnya. Biasanya musim akan berakhir di bulan Mei, jadi kemungkinan terbaik Courtois bisa kembali merumput sebulan terakhir sebelum musim benar-benar ditutup. Liverpool sepakat dengan Brighton soal transfer Moises Caicedo, pecahkan rekor transfer termahal Inggris. Bursa transfer Premier League 2023-2024 semakin memanas. Liverpool dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk memboyong Moises Caicedo dengan nominal biaya transfer termahal di Inggris. Liverpool memang sedang getol memburu gelandang baru setelah ditinggal oleh Fabinho yang memilih hengkang ke Al-Ittihad. Sebelumnya, The Reds juga lebih dahulu melepas Jordan Henderson ke Al-Ettifaq. Sempat ada beberapa nama yang masuk radar, mulai dari Romeo Lavia hingga Andre. Liverpool akhirnya menjatuhkan pilihan pada Caicedo. Masalahnya, mereka harus bersaing dengan Chelsea yang juga menginginkan sang gelandang. Pakar transfer Fabrizio Romano serta jurnalis kredibel The Athletic, David Ornstein, pada Jumat sama-sama mengabarkan bahwa Liverpool lah yang menjadi pemenang dalam perburuan Caicedo. Biaya transfer Caicedo ke Liverpool senilai 110 juta pound sterling atau setara dengan 2,1 triliun rupiah kini menjadi rekor baru dalam daftar transfer termahal di Inggris. Sebelumnya, rekor transfer termahal Inggris dipegang oleh Enzo Fernandez ketika didatangkan Chelsea dari Benfica dengan biaya mencapai 106,8 juta pound sterling. Selain itu, Caicedo juga bakal melewati rekor transfer termahal Inggris di musim panas 2023 ini yang sebelumnya dimiliki Declan Rice ketika direkrut Arsenal dari West Ham senilai 100 juta pound sterling. Ditangkap koper menuju Bayern Munchen. Harry Kane segera berseragam Bayern Munchen. Striker Tottenham itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan raksasa Bundesliga tersebut. Sudah bukan rahasia lagi jika Kane selalu menjadi komoditas panas di setiap jendela transfer. Setelah selalu berakhir bertahan di Spurs dari musim ke musim, kini Kane pun akhirnya bakal berpindah klub. Selama ini Tottenham selalu ngotot mempertahankan Kane. Namun, semuanya berubah pada Kamis sore waktu Indonesia Barat. The Lily Whites akhirnya menerima tawaran Bayern senilai 100 juta euro. Menurut Ornstein, Kane diklaim akan menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun di Bayern Munchen dengan besaran gaji mencapai 480.000 euro per pekan atau meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding nominal honor yang selama ini didapat Kane di Tottenham. Sementara itu, pakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Kane sudah mendapat lampu hijau dari Tottenham untuk terbang ke Munchen guna menjalani tes medis dan merampungkan kepindahan ke Bayern. Bayern Munchen merasa percaya diri bisa merampungkan proses perekrutan Kane pada Jumat hari ini juga. Selebrasi ikonik Cristiano Ronaldo lahir 10 tahun yang lalu. Siapa yang tak kenal dengan selebrasi ikonik Cristiano Ronaldo? Sang superstar sudah bertahun-tahun melakukannya, tepatnya sudah sekitar 10 tahun berlalu. Biasanya, selebrasi dilakukan Ronaldo di sudut lapangan. Dia bakal berlari menuju sudut lapangan setelah mencetak gol, lalu melompat sambil memutar badan, kedua tangan melebar ke samping. Siu. Saking ikoniknya, selebrasi ini memancing seisi stadion untuk meneriakan siu. Ronaldo telah menciptakan selebrasi yang ikut melibatkan supporter di stadion. Memang seorang superstar. Nah, menurut Marca, per 9 Agustus 2023 lalu, selebrasi ikonik Ronaldo ini sudah berumur 10 tahun. Momen tidak terlupakan ini terjadi ketika Ronaldo masih mengenakan kostum Real Madrid. Saat itu Ronaldo sedang bermain di puncak era keemasannya, selalu mencetak puluhan gol setiap musim. 7 Agustus 2013, untuk pertama kalinya Ronaldo menunjukkan selebrasi siu kepada dunia, selebrasi ikonik yang sulit dilupakan. 10 tahun berlalu, kini Ronaldo sudah ratusan kali melakukan selebrasi yang sama. Dia hampir selalu menunjukkan selebrasi itu ketika mencetak gol untuk timnas Portugal, MU, Juventus, atau bahkan di Al Nassr.